Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Pratama dari kelas 12 IPL 1. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian forward reverse menggunakan smart relay dan IPL dengan pertama ada box kenaikan MCB 3 pasang. Lalu kenaikan MCB saya dan 3 fasa untuk motor. Nah, saya dinyalakan. Lalu kita masukkan kabel peripheral ke dalam tempatnya. Lalu kita colokkan ke laptop. Nah, setelah masuk lalu kita cari device manager. Lalu kita lihat universal serial. Nah, Zelio SR2 ini yang kita gunakan. Lalu kita ke port untuk lihat COM berapa. Nah, ini COM 8. Terus setelah itu kita ke Zelio softnya. Nah, kita karena saya sudah mempunyai programnya, kita klik open existing program. Nah, kita gunakan yang rangkaian EML forward reverse. Nah, setelah kita membuka ininya softwarenya, lalu kita klik transfer dan lakukan communication configuration, dan kita ubah menjadi yang USB tadi kita, yaitu COM 8. Lalu kita tes koneksinya. Nah, successful. Oke. Oke lagi. Lalu kita transfer langsung programnya PC to modul. Lalu kita klik run after loading, monitoring after loading. Nah, yang dua di atasnya kita tidak gunakan. Oke. Setelah program dijalankan, kita bisa klik I1 untuk menjalankannya secara forward, dan lampu hijau akan menyala. Kontaktor 1 akan bekerja dan motor akan berputar ke arah di stop kanan atau searah jarum jam. Nah, untuk menjalankan cara reverse, kita klik I3 atau PB off, maka lampu hijau akan mati. Kontaktor 1 akan berhenti bekerja dan motor pun akan berhenti berputar. Lalu kita klik I2 untuk menjalankan secara reverse. Nah, maka lampu merah akan menyala, kontaktor 2 bekerja, dan motor berputar secara reverse atau ke arah kiri dan berlawanan arah jarum jam. Nah, untuk mengetikkannya kita klik I3 kembali. Nah, untuk menyalakan tombol emergency kita bisa klik I4. Nah, karena jika kita klik I4
pada sini input, maka I4 akan berkedip. Untuk menyalakan emergency atau lampu warna kuning secara terus-menerus, kita bisa tekan I4 pada softwarenya, lalu kita force maintain, lalu kita on and active, oke, maka lampu kuning akan menyala terus-menerus, yang menandakan sistem dalam keadaan sedang tidak bisa digunakan. Nah, untuk menormalkannya kembali, kita klik kembali I4, lalu kita klik release all, yes. Sakit. Kita juga bisa menjalankannya secara manual. Kita klik PB on forward, maka lampu hijau akan menyala, kontaktor satu bekerja, dan motor berputar searah jarum jam. Nah, untuk menyalakan secara reverse, kita klik PB off, lampu hijau akan mati, dan kontaktor satu akan berhenti bekerja, dan motor pun berhenti berputar. Nah, untuk menyalakan secara reverse, kita klik tombol reverse, maka lampu merah akan menyala, kontaktor 2 akan bekerja, dan motor berputar berlawanan arah jarum jam. Lalu kita tekan kembali. Nah, untuk menyalakan lampu emergency, kita klik tombol emergency, tekan, maka lampu kuning akan menyala dan sistem dalam keadaan standby dan tidak bisa digunakan. Untuk menormalkannya kembali, kita akan putar tombol emergency, maka lampu kuning akan mati dan sistem dapat kembali digunakan. Nah, kita akan menuju ke instalasi pegangan. Kita naikkan MCB 3 pada instalasi pegangan. Nah, ini pertama ada fase R, yaitu akan menyalakan lampu PJ. Cara kerja. Nah, cara kerja lampu PJ itu adalah ketika tidak terkena cahaya, maka lampu akan menyala, dan ketika terkena cahaya, maka lampu akan mati. Selanjutnya fase S atau fase 2, yaitu akan kita naikkan, yaitu akan menyalakan kitek. Kita akan nyalakan, maka kitek akan mengalir ke bulog saklar pokar. Nah, saklar pokar akan menyalakan lampu 1 dan 2. Cara kerjanya adalah kita bisa mematikannya dari dua tempat. Pertama, di tempat pertama kita bisa matikan, lalu tempat kedua bisa kita nyalakan. Dan nah, lalu fase 3 ada stop on tap. Kontak juga kerja. Setelah saya menjelaskan hal-halnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan pengetesan terhadap kecepatan putaran motor listrik menggunakan tachometer digital. Nah, bisa dilihat dari gambar, rata-rata dari kecepatan motor tersebut adalah 1000 rpm. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengukur tegangan 3 fasa dan mengukur antar fasa, yaitu fasa R dan S. Dengan menggunakan avometer dan selektor pada 1000 volt. Nah, terlihat pada gambar, jarum ada pada 3,8 dengan perhitungan 1000 volt, yaitu batas yang ada pada selektor, lalu dibagi 10, yaitu adalah batas skala yang kita gunakan pada avometer. Lalu hasilnya adalah 100, lalu dikalikan dengan 3,8, yaitu nilai yang ada pada jarum penunjuk. Dikalikan sama dengan 380 volt, maka tegangan antar fasa R dan S adalah 380 volt. Lalu kedua, menghitung fasa S dan T. Melihat jarum
berada pada tempat nilai yang sama, maka menggunakan perhitungan seperti yang tadi, maka hasilnya juga adalah 380 volt. Akan mengukur tegangan R dan T dengan nilai jarum pada tempat yang sama yaitu 3,8 dan menggunakan perhitungan yang di atas, maka nilainya pun akan sama juga yaitu 380 volt. Di sini saya akan mengukur arus yang mengalir pada fasa R untuk motor. Nah, dilihat dari gambar, jarum berada pada garis ketiga dari tang ampere, yaitu karena kita menggunakan selektor pada 6 ampere, maka nilai satu garisnya adalah 0,2. Nah, jika kita kalikan dengan 3 garis yang ada pada tang ampere, maka hasilnya adalah 0,6 ampere.